Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Dadau di acara Dongeng Misteri Malam Jumat channel Dimensi. Setelah minggu kemarin Dongeng Misteri dibawakan oleh rekan saya, kini saya kembali untuk membacakan cerita di acara Dongeng Misteri Dimensi Mupi. Kali ini cerita dikirim oleh seorang pemuda yang merantau di kota dan mengalami kejadian-kejadian misterius di tempat kos-kosannya. Sekitar pertengahan tahun 2014, Dedi yang kala itu telah lulus sekolah menengah pertama, bekerja, keluar kota, dan menetapkan tujuannya di kota Bandung. Dedi kala itu mendadak ada panggilan kerja di kota Bandung dan sulit mencari kos-kosan yang sesuai dengan kriterianya. Setelah mendapatkan pekerjaan di kota Bandung, Dedi sibuk mencari kos-kosan yang sesuai dengan kriterianya. Namun karena waktu terlalu mepet, dia pun akhirnya mendapatkan kos-kosan. Malam itu juga Dedi langsung mengisi kamar kos yang sudah ia bayar. Terlihat bangunan kos-kosannya memang bangunan lama dan seperti tidak terurus. Namun cukup ramai karena memang penghuninya cukup banyak. Selesai bercengkrama dengan para penghuni kosan yang lain, Dedi akan beranjak masuk ke kamar kosnya. Dan dia sempat melirik ke arah taman tepat di depan kamar kos yang terdapat tembok setinggi 1,5 meter yang mengelilingi taman tersebut. Sambil bercanda, "Ded, apakah kamu tidak berkenalan dengan seorang wanita cantik malam pertama kamu tadi?" Dedi pun terperanjak karena heran. Mengapa temannya tersebut mempertanyakan hal tersebut kepada dia? Dedi bingung, wanita cantik yang mana yang dimaksud penghuni lainnya? Akan tetapi Dedi hanya membalas pertanyaan temannya tersebut dengan tersenyum dan tidak mengindahkan pertanyaan temannya. Karena Dedi merasa dia hanya bercanda. Atau mungkin ada penghuni lain, perempuan yang cantik, yang memang primadona di kosan tersebut. Dedi berpikirnya seperti itu. Namun lambat laun pertanyaan penghuni atau teman penghuni kosannya tersebut terjawab oleh Dedi sendiri lewat pengalamannya. Yang kala itu Dedi setelah malam ketiga tinggal di kosannya tersebut, Dedi baru mengerti siapa perempuan cantik yang dimaksud. Kala itu Dedi hendak mandi selepas isya dan didapati di kamar mandi Dedi keran airnya tidak mengalir. Dan dia pun bertanya kepada penghuni lain, kenapa airnya tidak mengalir. Lantas ternyata bila malam hari memang setelan airnya tidak disetel secara otomatis. Jadi setiap penghuni yang akan menggunakan air harus menyalakan mesin pompa di belakang kosnya. Malam itu Dedi pun beranjak ke belakang kos untuk menyalakan mesin pompa air. Dan disitulah kejanggalan-kejanggalan yang menimpa Dedi di belakang. Pada saat akan menyalakan mesin pompa,
Di atas toren air, Dedi merasa ada yang memperhatikan. Namun, Dedi tepis perasaan tidak enak tersebut karena memang Dedi merasa lelah. Mungkin saja pikirannya sedang tidak enak. Akan tetapi, ketika selesai menyalakan pompa air, Dedi merasa ada yang berbisik di belakang. Seketika Dedi pun merasa merinding dan lari ke kamar kosnya. Tanpa memikirkan hal tersebut, Dedi pun lupa bahwa jika sudah menyalakan mesin pompa, harus dimatikan kembali karena memang mesin pompanya sudah tua dan gampang panas. Ketika itu, penghuni yang di sebelah kamar Dedi memberitahu bahwa ia harus mematikan kembali mesin pompanya jika sudah tidak dipakai. Dedi pun beranjak kembali ke belakang kos untuk mematikan mesin pompa air. Dan apa yang dirasakan Dedi pada waktu pertama kali ke tempat penyimpanan pompa air kembali dirasakannya. Seseorang yang berbisik dan membuat bulu kuduk Dedi lebih merinding. Dedi pun segera kembali ke kamar kosnya untuk beristirahat dan tidak memikirkan hal-hal negatif apa. Tanpa terasa, Dedi pun terlelap tidur. Dan seketika, apa yang dimaksud bunyi lainnya tentang wanita cantik akhirnya dirasakan Dedi malam. Ketika sedang beranjak tidur, Dedi samar-samar terbangun oleh suara-suara yang dirasa cukup berisik. Suara daun-daun kering yang berserakan seperti sedang disapu di depan kamar. Dan juga ada suara anak ayam yang terus mengeluarkan suara. Dedi terbangun dari tidur dan penasaran kenapa tengah malam ada yang menyapu halaman. Dan ya, rasa penasaran Dedi membawa Dedi untuk mengintip di balik tirai jendela dan melihat berasal dari manakah suara-suara tersebut. Perlahan Dedi menyikapi tirai dan ya, seketika mata Dedi tertuju pada satu titik di taman depan kamar kosnya. Satu titik di mana di tembok pembatas taman tersebut yang setinggi 1,5 meter duduk seorang wanita berpakaian putih dan berambut panjang membelakangi Dedi. Dedi gemetar dan cukup kaget kala itu. Siapa sebenarnya wanita tersebut dan mengapa tengah malam duduk dan menunduk di taman? Dedi hanya melihat tanpa berkedip dan gemetar. Tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya kacau tapi dia tetap mulai fokus. Mungkin saja penghuni yang lain yang sedang duduk atau merenung di tengah malam. Dedi seketika menutup tirainya dan kembali untuk
untuk melanjutkan tidur tanpa memikirkan hal yang dia lihat barusan. Namun, setelah Dedi beranjak kembali mau tidur, dia kembali mendengar suara orang menyapu dan suara anak ayam yang perlahan suaranya mulai seperti menjauh. Rasa penasaran Dedi semakin memuncak. Siapa sebenarnya wanita yang duduk tengah malam di depan kamar kos? Dedi perlahan kembali menuju ke jendela dan ingin memastikan siapa sebenarnya wanita tersebut. Perlahan tirainya dibuka kembali sedikit demi sedikit. Akan tetapi, kala Dedi membuka tirai untuk yang kedua kali, saat itu mata Dedi tepat berhadapan dengan mata wanita tersebut. Ya, wanita tersebut tepat berdiri menghadap Dedi di balik jendela kamar. Dedi seketika langsung kaget dan mundur beberapa langkah. Bukan karena kaget melihat wajah yang menyeramkan, tetapi kaget tiba-tiba kenapa wanita itu menatap di balik jendela pada saat Dedi membuka tirai. Dan memang betul wajahnya cantik, akan tetapi sangat pucat. Dedi kembali ke tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut, seakan tidak percaya pada apa yang barusan dia lihat. Jika memang betul wanita tersebut adalah penghuni kamar lain, mengapa dia melakukan hal tersebut? Keesokan harinya ketika Dedi terbangun, Dedi merasakan demam yang tinggi dan memutuskan untuk tidak bekerja pada hari itu. Dia segera beranjak menuju ke kamar teman penghuni yang lainnya yang berada di sebelah kamarnya untuk menanyakan hal yang menimpanya tadi malam. Dedi bercerita dan ya, penghuni yang lain hanya tersenyum. Tersenyum seakan hal tersebut sudah biasa atau memang tidak aneh di tempat kos tersebut. Yang akhirnya Dedi tahu akan segala hal dari pengalaman yang tadi malam dia alami. Dan memang penghuni yang lain pun semua mengalami hal yang sama seperti Dedi ketika mereka baru pertama kali tinggal di kosan tersebut. Akan tetapi Dedi cukup beruntung karena Dedi melihat sosok wanita tersebut dalam bentuk yang cantik. Lain hal dengan Misro, penghuni kamar lain yang mengalami hal seperti Dedi. Tetapi Misro tidak seberuntung Dedi. Dia melihat wajah yang menyeramkan. Setelah tahu kenyataan tersebut, Dedi memaksakan tinggal di kosan tersebut selama 1 bulan penuh. Karena memang kos tersebut sudah dibayar penuh 1 bulan. Dan Dedi akhirnya
pindah dari kosan tersebut karena tidak mau mengalami hal yang demikian di kemudian hari. Itulah cerita singkat yang dialami Dedi ketika baru pertama kali tinggal di kosan yang memang cukup mengagetkan dan membuatnya gemetar. Ada yang bilang memang jika di tempat baru atau di tempat yang baru kita huni ada hal-hal yang aneh yang kita alami. Memang seperti perkenalan atau semacamnya. Akan tetapi bagi Dedi hal-hal tersebut akan membuat hidupnya kurang tenang dan memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut. Sekian cerita malam Jumat Dongeng Misteri kali ini. Tetap pantengin Dongeng Misteri setiap malam Jumat bersama saya Agung Dadau. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dimensi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.